Selamat berjumpa lagi dengan saya, Andy Andriansa. Saya Endra Setiawan. Saya Awaludin. Selamat datang di channel Bengkel Imajinasi. Tempatnya orang-orang yang bingung untuk berpikir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang malam, menjelang sore. Hari ini saya sudah di kebun jati untuk bincang-bincang bahagia, menggali potensi-potensi alam untuk menselaraskan dengan kegiatan kita sehari. Kebetulan di samping saya ini udah hadir nih para narasumber yang nakal-nakal. Sengaja saya panggil mereka jauh-jauh, yang dari Sulawesi, yang dari Timor Leste. Horas. Beda. Timor Leste emang Sampurasun, Rampes. untuk membuka materi ini, bukan materi, kita membuka event masa event kan bukan lomba. Membuka pola pikir, mengembangkan bakat, karena ini imajinasi. Di sini tempat bagi kalian yang bingung cari konten, bagi kalian yang bingung untuk berpikir, di sinilah tempatnya, YouTube Bengkel Imajinasi. Oke. Saya ngomong Non, lah bah. mana mau ngomong. Mana mah ya channel YouTube Bengkel Imajinasi. Kita akan membongkar pola pikir manusia sehingga apa yang mereka sudah lakukan itu untuk dirinya sendiri bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentunya ada di alam Nusantara ini. Oke, boleh dikenalkan namanya? Oke. Bapak dari mana ini? Nama asli. Nama palsu juga. Nama Kok asli parum mah ini? Pencet saya. Nyala on terus. Tapi on ya? Nama saya mah Endra Setiawan. Panggilannya? AA. Panggilan AA. Untuk yang satu lagi, apa ya Bang, topi dibalikan? Nama saya Awaludin. Tapi boleh kok manggil saya. Ya, bagi emak-emak yang ada di rumah, boleh katanya manggil sayang, asal jangan manggil baby, karena kalau bahasa Indonesianya gak enak. Jadi babi ya. Baby mah kalau bahasa orang luar mah bagus. Tapi kalau Indonesia mah jadi bagong. Siapa yang sudah tahu tentang tempat ini sebelumnya? Ayo. Yo, yang sudah tahu, yo Om Bebah. Yang menang berarti dia tahu. Breng. Saya nggak tahu. Nah, yang bilang nggak tahu berarti dia tahu. Itu kalau boleh tahu, udah nggak tahu ya? Iya, kalau boleh tidak tahu, tempat ini itu asalnya seperti apa sih? Yang saya tahu mah dulu. Kalian tidak tahu. Aduh. Kejebak. Gimana tuh? Yang Anda tidak tahu tentang tempat ini? Pokoknya saya mah tidak tahu aja tempat ini teh dulunya apa. Tapi yang saya tidak tahu itu banyak orang yang foto-foto di sini ya. Iya, itu dia. Nah, dulu ada tempat kolam renang di situ tuh. Itu ada. renang apa? Kok bisa tutup? Mungkin Anda tidak tahu. Iya, karena tidak tahu. Nanti teman. Kita sudah merasaknya. Oke, pindah ke yang satunya nih. Mungkin setidak tahu Anda gimana tentang tempat ini? Setidak tahu saya, pertama kali saya lewat ke sini tuh berasal dari Eropa gitu. Abang bener sih. Tuh, kalau kejauhan tuh ada tiang listrik tengah-tengah gitu kan, itu bisa Eropa.
Terus apalagi yang Anda tidak tahu? banyak yang apa ya, datang foto-foto ke sini. Terus saya berpikir nih, ini kan sampahnya banyak kan, kalau misalkan disapu akan lebih indah kali ya. Tapi mau gak nyapunya? Daripada disapu. Ini bakar. Gundukeun teh aning digundukeun. Kata orang itu membakar itu menyebabkan asap. Sekalipun Kan gitu, tidak boleh kita membakar hutan. Tapi kalau membakar sampah sih boleh. Dan kita Nah, niatkan bakar sampah. Terus kita untuk mengambil pupuk. ya betul, pupuk kompos. Terus itu kan pemain bola dulu sering ramai ada pupuk Kaltim. Itu ada hubungannya nggak dengan sampah yang dibakar itu? Pupuk Kaltim itu ngambil pupuknya dari sini. Dari sini. Ya. Itu tidak sepengetahuan tidak tahu Anda ya? Pengetahuan saya mungkin malam-malam yang beliau ngambil gitu dari sini. Tapi ya seperti tidak pengetahuan saya gitu. Kayak begitulah. Terus ini hubungan antara Pukaltim dengan tempat ini mungkin bisa diceritakan menurut Aendra, setidak tahunya Aendra. Yang saya tidak tahu. Mm-hmm. Ya mungkin tadi karena dia ngambil sampahnya di sini. Mm-hmm. Karena sampah itu bagus, namun Ya. dikumpulkan di Kalau duruk. menurut kita kan sampah gitu kan, tapi menurut mereka itu ini sumber rezeki, uang gitu kan, Iya. jadi uang. Terus ngomong-ngomong saya tanya dulu tadi, saya nggak masuk kamera tuh. Tapi kan ada di Oh, sana. ada kamera. Tapi iya. Iya. Tenang saya masuk. Tapi saya dek begini. Udah yang ini taruh aja. Ini berarti. taruh. Kita ngomongnya ke sana ganti. Baik, pemirsa. Jadi setiap kali kita ke sini dalam ketidaktahuan itu melihat tempat ini kayak di Eropa. Tapi Eropa Indonesia ya. Versi Dan Indonesia. ini Indonesia pun Indonesia jauh dari Jakarta. Tapi banyak orang Jakarta pernah ke sini. Di antaranya artis-artis ibu kota itu pernah ke sini. Di sebelah sana itu kan ada tempat syuting Brahma Kumbara, terus Malampir, bahkan yang lebih keren lagi Angling Dharma pernah ke sana. Bawa naganya. Bawa naga. Nah, saya sampai ke sini bawa naga sampai gugusur itu. Lama itu. Bahkan pada waktu itu kita gebot-gebot itu naganya. Pas digebot-gebot itu ternyata itu naga yang di syuting di Angling Dharma itu kalapa. Itu mama saya masih ada nggak ya nanti Balukang, videonya? orang nyebutnya balukang. Barawak ya Bima. Terus dihubungkan lagi dengan tempat ini, ternyata ada cerita bahwa nama pupuk Kaltim itu ya pupuknya ngambil dari sini. Itu berdasarkan sumber yang tidak tahu ya. Jangan dijadikan dasar bahwa itu sumber beneran, bukan. Jadi pupuknya aja gitu. Kalau Kaltim itu kan jauh, Kalimantan Timur kan. Ini kan bukan Kalimantan, ini Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Desa Ligar Mukti, berarti ini masuknya ya. Masih Bukan apa Cikahuripan. Oh, masuk Cikahuripan ternyata. Berarti lurahnya lurah Pak Andi Upi itu. Kalau pengen tahu, saya kenalkan juga lurahnya lurah Ombi. Jatuh lagi kan. Apanya? daunnya. Nah, daunnya. Namanya Terus gede jati, daun jati pohon baru. jati ini kalau diruntut ke masa lampau itu kurang lebih untuk mencapai ini 19 meter itu udah bisa karena 5 tahunan. Bisa jadi lebih. Nah, lebihnya itu kita nggak tahu berapa. Jadi tebakan lah itu sampai 5 tahun. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Kembali ke pertanyaan Endra. Kan di awal. Kalau di tempat ini jadikan dagang minuman misalkan gitu, menurut Anda bagus nggak? Ini sepengetahuan, bukan setidaktahuan. Ini menurut ini riset lah ya. Ya riset, karena gunung-gunung itu kan bagus tempat untuk minum ya. Tempat minum ya. Itu gimana Kalau kira-kira? jualan minum kalau misalkan pas bulan-bulan biasa kayaknya kurang laku, apalagi kan sekarang musim musim hujan. Musim hujan. Tapi kalau misalkan pas bulan puasa dagangnya campur jam 10 buka cocok. Tapi di sini. Di sini tapi Iya. di sini cocok gitu. Bentar itu bulan Mohon maaf puasa. saya nggak ikutan. bentar itu bulan puasa. Saya nggak ikutan. Berarti buat bekal buka Nah, nanti itu di makanya buat bekal Oh, buka. yang puasa Nyari setengah takjil. hari ya, Kan yang yang anak-anak kecil. Tadi kan yang tadi dibilang kan dari Jakarta kan jauh, beli kan ke sini gitu kan. Nyampe Jakarta kan udah maghrib. Oh iya, benar. Iya. Itu sok langsung uzon. Berarti pasnya itu buka minuman di sini bulan puasa jam 10 ya. Barangkali ada tamu dari luar betul. gitu yang ingin bawa oleh-oleh. Betul. Itu pasnya dagang minumannya apa?
Bisa sebutkan merek bisa. Mereknya di sini kalau misalkan jus apa ya, jus salak mungkin bisa. Jus salak kan di sini bisa. ada jus salak tuh. Jus salak. Kadongdong bisa nggak? Kadongdong. Kan ada asam-asamnya. Ada asamnya, iya. Asamnya ya enak kan. Terus carincing. Carincing, oh iya benar. Berarti Seger gitu. kalau jus kan pakai listrik. Listriknya? Enggak, kan di sini kan bisa manual. Bisa diulek gitu. Oh, diulek gitu, Iya, diulek. diulek gitu. Salah diulek ini. mulai. Nah, kalau menurut Ayanda minuman yang paling bagus di tempat ini minuman apa? Es teh bah yang lagi booming. Es teh. Teh itu. apa? Hah? Teh bohai. Teh bohai. Teh bohai. Bohai buatan Endra kan. Maaf, ini kan kita bukan Endros ya. Oh, Ini iya. ada mereknya, maaf. Ada mereknya. Kita lagi ini. Merek teh. Nanti ini aja di blur. Iya. Terus selain daripada es teh, untuk manfaatnya itu es teh itu sendiri kepada untuk kesehatan apa? Kesehatan nih. Satu, Ya satu. ngilangin haus. Pasti dah. Iya. Nggak haus. Kedua, Ngilangin keselak. lamun urang sisidueun gitu. Sisidueun. Lamun ngindaan urang loba minum. 3, ya kalau laris manis mah pokoknya itu bermanfaat banget. Untuk dapur berarti gitu. Iya, udah jelas. Tapi logis banget ya jawabannya, logis ya itu manfaat kesehatan untuk minum es teh itu bisa menghilangkan haus. Bener itu. Iya. Siapapun gak bisa membantah itu. Idenya bagus menurut Cemerlang. Bentar, nanti ada iklan dulu Ada sebentar. lewat dulu ya bapak-bapak yang mau jemput. Ngopi. Nah lanjut ke masalah bulan. Tadi kan untuk dari di awal diceritakan minuman itu yang bagus bukanya bulan Ramadan lah, bulan puasa. Ya. Menurut Endra minumannya mau dibukanya itu tutupnya apa bawahnya? Bawahnya. Iya. Itu mah carana dibobol. Dicolok. Kan kalau di awal itu bukanya berpuasa. Akhirnya bukanya Di bawah. bawahnya. Pak. Kalau atasnya mah udah banyak. Udah nggak aneh. Contohnya ini gitu ya. Ini bukan ini nggak tahu lah. Gitu. Balikin ya. Iya, nah. Gini bawahnya aja. Itu ada hubungan mungkin dengan modal kan, modal juga. Oh, betul. Tidak di atasnya di bawah. Iya, betul. Tidak jorok kan ngomongan modal mah kan enggak ada bahasa lembut lagi. Misalnya juga kan tetap aja modal. Nah, sekarang untuk saya belum. Oh iya, Tanya. Saya untuk diri sendiri aja saya bertanya. Menurut Abah sendiri, minuman yang cocok dijual di sini itu jualan apa, Bang? Kalau menurut saya beberapa kali lewat ke sini itu yang rame itu ternyata minuman di Grand. Itu minuman es kelapa. Kelapa, Bah. Es kelapa. Kenapa? Satu dia dingin, kedua dia kelapa. Dari unsur manfaatnya es kelapa. Satu tadi menghilangkan haus. Maaf ya tidak. Oh iya. Kan sama manfaat. Terus yang kedua menghilangkan keselak kalau kesegukan. Sama tidak ini? Kan Iya beda. Nah yang ketiganya itu minum es kelapa dia mendapatkan, kalau kita dagang berarti rame dapat untung. Kalau kita tidak laku juga nggak rugi. Karena apa? Kita kubur si kelapanya, lalu 3 bulan kemudian kita jual jadi minyak urut. Kalau di Cimande itu sebutnya minyak Cimande. Kalau di sini kan berarti minyak kelapa nunggal. Minyak kelapa nunggal. Jadi buat kelapa nunggal sanes minyak Cimande. Nah, sesakala Cimande itu begitu. Jadi kalau menurut saya ya yang bagus itu di sini jualan es kelapa, belinya di Grand. Minumnya di sini. Oh gitu. Jadi terus sambil bawa makan supaya keselak. Jadi kan kalau keselak nanti ada manfaatnya ada. Tapi mobil ada. Lupa pun. Mual. Motor mobil. Kamu mana, Pak? Sana. Iklan deh. Tenang. Oke. Kalem. Banyak yang lewat ya ternyata di sini. Ramai juga ya. Makanya cocok di sini buat dagangan. Itu siapa itu ada yang jalan tuh? Wah, pakai topi. Wah, target, Bah. Ibu-ibu. Bisa nanti kita tanya untuk misalnya remaja. Kan ibu-ibu, Bang.
Bincang-bincang orang tua ya. Bincang-bincang orang tua ya. Bincang remaja, si abah. Kalau kita udah nih bicara tentang minuman, kita udah. Sekarang pemanfaat pohon jati untuk kesehatan tubuh. Siapa yang tahu? Yuk, boleh angkat tangan. Buka Google dulu, Bang. Coba baca. Saya tahu. Menurut dari awal itu gimana? Setahu saya kan itu pohon jati itu bermanfaat. Kayunya udah pasti. Daunnya itu juga untuk menghilangkan lapar. Contohnya, iya. Kita kan Bisa menghilangkan lapar. Enak gitu. Bawa daun jati, diisi nasi kan, bisa dimakan gitu menghilangkan lapar. Itu yang ditanyakan daun jatinya itu bisa menghilangkan lapar. Maksudnya di mana? Enggak itu pakai apa buat apa ya? Buat piring. Di mana nyebutkan kira-kira daun jati dikumpulkan, diaduk-aduk, digigit. Atau embe atau. Ternyata daun jati bisa menyebabkan obat lapar ya. Itu tadi dibawa ke rumah isi nasi. Betul. Iya. Benar-benar masuk akal. Profesor manapun tidak akan bisa ngebantah. Iya. Betul. Tidak bisa. Itu kenyataan. Terus selain daripada menghilangkan lapar, apalagi? Ibu ngopi. Apalagi selain untuk menghilangkan lapar, daun jati itu bisa jadi peluang bisnis. Bisnis apa? Daun jati kan otomatis kan nempel di daunnya, di pohonnya tuh. Kita tebang sama pohonnya, kita jual. Berarti daunnya itu bisa menyebabkan bisa bermanfaat untuk bisnis. Jadi si daun jati yang nempel di pohonnya kita tebang. Yang kita jual itu pohonnya. Betul. Tapi ada daunnya. Oh iya, berarti niat jual daun. Jual daun kan sambil menyelam kita dikerebak. Itu saya ingat kepada orang yang bisa kaya gara-gara punya daun jati loh. Oh iya. Itu tetangga saya punya pohon jati di belakang rumahnya masih ya kira-kira 2 meter. Kok bisa itu kaya? Bisa kaya. Kok bisa? Nah, dia ceritanya gini, dia punya nanam jati itu kira-kira udah 3 bulan, ditancap di belakang rumah, kan belakang rumahnya kebun. Di 3 bulan setelah itu ada orang Jakarta pindahan dari Tapos, peternakan sapi. Nah pas nyampe ke tempat itu dia nanya, nah sambil nanya itu kan nyangcangkeun sapi, nyangcangkeun sapi di tiang itu. Setelah itu sambil dia nanya, ternyata nanya ke tempat untuk peternakan sapi di mana, pada nggak tahu tuh. Nah begitu itu ceritanya dia jalan aja terus. Pas di tempat yang lain yang punya pohon jati itu, dia ke belakang rumahnya tiba-tiba ada sapi nyangcang di situ. Kebetulan pada sebelum itu dia sholat duhur. Sebelum dia ke belakang ngambil pohon jati itu, sholat duhur dulu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya kekayaan. Nah pas begitu belakang buka pintunya, di belakang ternyata udah banyak sapi. Kan dia langsung sujud syukur. Iya, langsung dikabul. Iya. Dia jual aja. Jadi dia itu bisa kaya. Padahal pohon jatinya baru 2 meter. 2 meter. Itu 3 bulan sih gimana sih? Belinya udah 1,70 m. Bener ya? Bisa. Jadi yang dia ambil itu dia bukan ngejual sapi, bukan. Ngejual jati yang ada tambang, dan tambang itu ikat ke sapi. Dan sapinya ada 20. Salah siapa ya sapi? Ikat ke sana. Salah sapi. Salah sapi, kenapa diem? Pas begitu balik yang nanya-nanya itu jadi tempat. Pas begitu balik sapinya sudah tidak ada. Ya kan akhirnya gara-gara tuh masyarakat rame. Perasaan nggak di sini nggak ada tempat dan rumah pohon jati nggak ada di sini, sampai nanya-nanya ke tetangga. Sana kemarin udah keliling-keliling, ternyata dia nyasar. Jadi dia ngancang sapi dari Cibeber, dia nanya-nanya di Bagogong. Jauh hatinya. Kok bisa jauh? Gitu gimana ceritanya? Itu bisa dia ke Bagogong, itu gimana ceritanya itu? Pertanyaannya, dia ke Bagogong itu mau ngapain? Nyari sapi kan tadi. Kayak nyari sapi apa peternakan sapi nih? Peternakan sapi. Coba, saya tuh sampai sekarang masih bingung. Sementara orang Cibeber yang punya sapi itu, yang punya pohon jati itu kaya. Terus si orang yang punya sapi, dia jadi miskin. Karena kesasar itu. Yang saya pertanyakan kan, terus dia kenapa ke Bagogong? Coba ayo cari tahu. Mungkin ada yang tahu.
atau pemirsa ada yang tahu? Coba pemirsa. Berarti bener. Itu gara-gara pohon jati itu bisa menyebabkan kaya. Sekarang menurut Aendra, selain daripada tadi daun jati, pohon jati yang kecil juga bisa kaya mendadak. Ada sapinya. Barangkali ada ide atau gagasan kepada YouTube. Ini apa yang manfaatnya dari pohon jati? Ini bah, aduh mana ya daunnya yang masih ini? Ya, ini aja contoh-contoh yang kecilnya, pakai anaknya. Ya. Buat ini gencu bah. Kolot banget nih. Ini hubungannya bukan kekayaan tapi ini mendapatkan perempuan. Coba ada nggak? Oh bisa kita contoh. Buat kosmetik. Buat kosmetik terus di Bah ngopi bah. Ngopi.